Awal tahun 2009, tepatnya tanggal 30 Januari, ialah hari terbaik bagi wanita bernama Nurhayati Kustanti. Sebab itulah hari pernikahan. Ia naik pelaminan bersanding dengan Nurwanto, sang pria idaman. Di keseharian, mereka hidup di dunia berbeda. Nurwanto pekerja proyek biasa, sedangkan Nurhayati dosen perguruan tinggi jebolan pendidikan strata 2. Begitu tulus dan murninya cinta, Nurhayati tetap menerima Nurwanto apa adanya. Sepasang pengantin muda mencecap madu bercinta hingga dikaruniai seorang bayi putri jelita. Mengawaki batra rumah tangga bukanlah perkara sederhana. Nurwanto yang baru kelas pemula cukup kewalahan melayani kemauan istri yang hamil tua. Hingga 2 tahun awal pernikahan, ibaratnya akrobat saja belajar sambil melakukan. Apalagi memang Nurhayati selalu lebih dominan, sedangkan Nurwanto lebih sering mengalah kemudian. Dengan alasan demi menghindari pertengkaran. Ya, aku tuh tidur samping salah, tidur ke sini salah tuh. Ayah ambilin air. Ini ya, ini. Ambilin airnya. Aduh ya, air apaan sih ya? Minum ya. Aduh, ayah tolong dong ya. Sabar ya. Sejak menikah, Nurwanto dan Nurhayati juga merintis usaha lainnya untuk menambah pendapatan rumah tangga. Dengan modal awal berupa pinjaman dari bank sebesar 50 juta rupiah, Nurwanto lah yang lebih aktif menjalankan usaha. Bisnis Pak Sutri bergerak di bidang konveksi, memproduksi, dan juga berdagang kain spray. Sementara istrinya Nurhayati menjadi seorang ahli atau akademisi di sebuah perguruan tinggi di Kediri. Nurhayati juga bakal menyandang gelar doktor serampung disertasinya nanti. Sehingga kenyataannya, posisi Nurwanto memang lemah adanya, jauh di bawah kemampuan istrinya. Pun dengan besaran nafkah yang dibawa masing-masing untuk mengongkosi rumah tangga. Nurhayati mengatur segalanya, sedangkan Nurwanto si kepala rumah tangga bersifat hanya menyokong saja. Jadi ibu tinggal daerah sini. Sudah 7 tahun menikah, Nurhayati tanpa sengaja berkenalan dengan seorang pria dalam bus POEK. Dari Kediri sepulang Nurhayati bekerja, obrolan berlanjut sampai di Terminal Tirtonadi, Surakarta. Pria tersebut anggota Dewan Kabupaten Sragen, juga seorang pengusaha, Sugimin namanya. Ibarat asam di gunung dan garam di laut bertemu dalam satu belanga. Keduanya langsung akrab saja, saling bertukar nomor kontak pula. Serta keduanya sepakat akan membicarakan bisnis pada pertemuan selanjutnya. Tapi janji kita bisa ketemu lagi kan? Iya, Pak. Ya kalau begitu saya nanti mau pamit dulu, mau pergi ke Sragen, dan saya kalau udah janji pasti akan saya tepatin janji saya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Semoga aja Sugimin dan Nurhayati sepakat bermitra dalam bisnis konveksi. Pertemuan mereka berlangsung pada hari Lebaran saat Sugimin berjanji mendatangkan pesanan untuk Nurhayati yang kemudian sediakan. Oleh Sugimin, sang kenalan barunya, Nurhayati teryakinkan. Terlebih status Sugimin sebagai anggota dewan, ditambah lagi pesanan yang dijanjikan, jumlahnya cukup menggiurkan.
Kerjasama bisnis konveksi antara Sugimin dan Nurhayati akhirnya mulai berjalan sesuai janji. Pesanan pun lancar bergelombang diterima oleh Nurhayati, sehingga Sugimin kian sering bertemu dengan Nurhayati. Terminal Tirtonadi Surakarta selalu jadi lokasi favorit perjumpaan mereka karena letaknya berada tepat di tengah-tengah rute Sragen menuju Wonogiri, Jawa Tengah. Hai, apa kabar? Sudah lama ya nunggu ya? Gak apa-apa kok, udah biasa. Oh iya Pak, mobilnya diparkir dulu aja ya. Kita ngobrolnya di tempat biasa. Di mana tuh? Di terminal atau di mana? Kita cari yang enak aja tempatnya ya, biar kita bisa nyaman untuk ngobrol. Gimana? Loh, kemana Pak? Kenapa nggak di sini aja? Ya kita Saya cari. kan udah berkeluarga. Iya kita cari tempat yang aman aja. Ayo, ayo. Dan saat Nurhayati terlihat ragu, Sugimin terus mendesak Nurhayati dengan segala modus bujuk rayu. Ayolah, Saat jalan diumpan dulu ya. penawaran pesanan baru, Nurhayati pun Kita dibuat kan sudah bimbang, sama-sama tidak dewasa. berpikir matang Sudah dahulu. Sama-sama saling pengertian. Ayo, mari kita jalan dulu. Kita cari tempat yang nyaman untuk ngobrol ya. Ayo masuk. Ayo masuk ya. Ayo sayang. Sampai akhirnya Nurhayati melangkah masuk perangkap. Ia tahu bahwa sudah terlambat. Firasat buruk membuat Nurhayati tambah gelisah saja. Lantaran ia tidak diberitahu Sugimin lokasi tujuan perginya. Ayo dong. Ayo kita masuk. Ayo. Kita ngobrolkan di dalam ya. Ayo sana. Ayo kita masuk. Ternyata Sugimin membawa Nurhayati check-in di kamar hotel berdua. Kegelisahan Nurhayati pun makin paripurna. Ironisnya, bagai kena sihir ia tampak menurut dan pasrah saja. Sudahlah. Kamu di sini kan santai. Ini contoh jaket alma maternya. Iya Pak, saya lihat dulu ya Pak. Ya. Kalau di sini kan enak, tempat kita santai, ngobrol juga bebas. Sifat naifnya seperti domba saja, Nurhayati langsung percaya ketika Sugimin memperlihatkan sampel pesanannya. Nurhayati pun jadi lengah serta merta. Manakala Nurhayati tak siaga, Sugimin melihat celah, lantas merangkul Nurhayati dengan sepenuh tenaga. Tak tahan membendung berahi, Sugimin memperdaya Nurhayati. Pak jangan Pak. Pak, saya udah berkeluarga Pak. Jangan berisik. Kita kan cuma berdua di sini ya. Jangan berisik sayang. Terjadilah hubungan badan. Tadinya melawan, namun Nurhayati perlahan mengikuti permainan. Awalnya menolak, Jangan, Pak. tapi seterusnya gairahnya kian bergejolak. Halo. Ya udah ditunggu ya. Hingga kemudian, seperti gaya remaja berpacaran, Sugimin makin sering mengajak Nurhayati berkencan. Ya udah ya, aku tunggu ya. Ayo kita jalan. Ayo dong jalan. Kita cari tempat yang enak, aman nih buat ngobrol. Ayo. Ayo kita jalan yuk. Kita santai aja. Kita cari tempat aman. Sugimin dan Nurhayati makin sulit dipisahkan. Bahkan kepada suaminya Nurhayati mulai merekayasa berbagai alasan untuk menutupi perselingkuhan. Berkedok perjalanan bisnis, di belakangnya syarat gairah erotis. Akan halnya Nurwanto, suami Nurhayati, ia baru sekedar dibisiki naluri. Mulai mengendus ada yang tak beres, namun belum berani protes.
Sedikitnya 20 bulan, hubungan haram Sugimin dan Nurhayati berlangsung diam-diam. Sampai akhirnya matanglah buah perselingkuhan saat Nurhayati sudah mengandung janin berusia 2 bulan. Aku nggak mau. Dan aku nggak sudi. Lebih baik aku kembali sama suami daripada begini terus. Apa? Kembali sama suami? Ini ada apa sebenarnya? Ayo kita bicara baik-baik. Kamu mau tahu karena apa? Hah? Aku hamil. Apa? Hamil? Iya, aku hamil. Ini janin anakmu yang sudah 2 bulan. Mana saya tahu kamu hamil dan kamu kan masih tidur sama suami kamu. Jangan menuduh sembarangan dong kamu. Itu fitnah namanya. Dasar laki-laki jahanam ya. Habis mandi sempat dibuang. Kamu kan tahu rumah tangga aku udah retak sudah lama. Semua itu gara-gara kamu, tahu nggak? Diam kamu. Diam. Saya nggak mau tahu. Pokoknya gugurkan kandunganmu sekarang juga. Baik, jika itu mau kamu. Yang sudah tega membunuh jabang bayi darah daging kamu sendiri. Asal lunaskan dulu utangmu. Karena uangku udah habis, tau nggak? Aduh, terserah kamu. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab ya. Lebih baik aku pergi daripada aku selalu sakit hati dan diperlakukan kayak begini. Pertengkaran pun pecah. Nurhayati benar-benar murka. Kamu? Sementara Sugimin Mau tampak kemana? masih mencerna peristiwa. Atas nama sebagai relasi bisnis yang erat, Sugimin bahkan sudah sering menginap. Namun Nurwanto tidaklah bodoh. Lambat laun ia sadar tak ingin terus dikecoh. Kedekatan Sugimin dan istrinya makin terlihat serong di matanya. Padahal Nurwanto sempat menegur Sugimin sebelumnya, tetapi Sugimin keras membantah. Katanya sebatas hubungan bisnis semata. Sampai akhirnya kebenaran terungkap pula. Nurhayati mengakui perselingkuhannya. Nurwanto diam 1000 bahasa walau murka menyesakkan dada. Hanya saja Nurwanto tetap pada posisi tak berdaya. Sejak itulah retakan rumah tangga mereka kian menganga. Selepas aborsi, Nurhayati memetik upah karma lagi. Sosok Sugimin yang awalnya rekan bisnis terjamin, mendadak kelakuannya drastis bersalin. Nurhayati makin sering diperas Sugimin. Kamu lagi apa? Saya butuh uang cepat 10 juta. Saya pinjemin. Cepetan. 10 juta? Sepeser pun nggak ada, Pak. Utang Bapak aja masih ada yang belum dibayar. Gimana sih? Apa kamu bilang? Nggak ada uang? Hah? Nggak ada uang? Saya sebisa saya bantu kamu. Tapi dikala saya susah, saya lagi butuh uang. Tapi kamu bilang nggak ada. Apa maksud kamu? Emang nggak ada uang, Pak? Hal itu semata karena Sugimin butuh biaya untuk pencalonan dirinya sebagai caleg petahana. Awalnya cuma meminjam dana. Hingga akhirnya Sugimin mulai mengancam keselamatan Nurhayati sekeluarga. Pak, saya nggak punya uang, Pak, bener. Pak, ampun. Ampun, Pak. Sakit, Pak. Sugimin melampiaskan murka pada Nurhayati. Sugimin sakit hati. Merasa Nurhayati tak balas budi sama sekali. Sugimin hilang kendali. Pak, lepasin, Pak. Sakit, Pak. Lepasin, Pak. Ayo, masuk kuliah kamu. Sugimin menculik Nurhayati. Nasib Nurhayati di antara hidup dan mati. Ampun, Pak. Ampun. Pak, saya benar-benar nggak ada uang, Pak.
2 tahun saya mengurusi kamu. Dan saya menolong kamu itu lebih daripada apa. Saya nggak pernah hitung-hitungan sama kamu, menolong kamu usaha konveksi. Tapi giliran saya lagi butuh, benar-benar butuh uang sekarang, kamu malah kayak begitu ke saya. Ampun Pak, lepaskan saya Pak. Saya ini perlu dana untuk kampanye, untuk kader-kader saya di daerah. Saya perlu dana 750 juta. Kamu ngerti itu? Hah? Saya untuk bikin amplop yang isinya 50.000 per amplop, bikin 15.000 amplop. Paham kamu? Pak, saya nggak punya uang Pak. Mau dapat dari mana 750 juta itu Pak? Ah, saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Cariin, saya bilang. Astaga Pak, uang dari mana? Saya harus dapatkan dari mana Pak? Hah? Apa? Kamu berani nolak? Atau aku culik anak kamu itu dan saya minta tebusan 750 juta atau mungkin mati anakku itu sekalian. Apa? Keluar kamu! Keluar! Keluar sana! Sugimin hanyut terseret emosi. Situasi menyudutkan Nurhayati. Ingat ya, sebelum tanggal 17 April, uang harus ada. Atau kamu milih mati, saya lindas sekalian. Jawab! Pilih mana kamu? Jawab! Iya Pak, iya. Tapi tolong Pak, jangan celakain keluarga saya Pak. Ingat pokoknya, sebelum 17 April, saya nggak mau tahu. Sesungguh-sungguhnya tragedi. Sejak itulah Nurhayati tertekan, bahkan depresi. $750 juta. Tapi terkumpul baru 100 juta. 750 juta. Baru terkumpul 100 juta. Nurhayati tambah depresi saja, sebab duit yang terkumpul baru 100 juta rupiah banyaknya. Padahal ia sudah cari pinjaman sana-sini, bahkan menggadai motor suami. Lantas timbullah niat di bawah alam sadar Nurhayati, yang kemudian diucapkan dengan bulat hati, bahwa Sugimin haruslah mati. Nurhayati pun lantas mengajak sang suami. Nurwanto awalnya mencegah istrinya berbuat nekat, namun pada akhirnya ia sepakat. Jangan sampai ibu kesurupan. Ada apa? Pak, dia harus mati Pak, daripada anak kita diculik. Siapa Bu? Sugimin? Bu, jangan aneh-aneh. Saya nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya dia harus mati Pak, biar kehidupan kita damai. Aku udah capek Pak, dia diperas terus, aku udah capek. Ayo Pak, dia harus mati Pak, dia harus mati. Tentang cara bagaimana Sugimin harus mati, tercetuslah ide Nurhayati. Dia harus mati Pak. Sepekan kemudian, Nurhayati tiba-tiba melihat sebuah kesempatan. Ketika Sugimin berkunjung ke rumahnya, tanpa disengaja, Sugimin malah membawa berita. Awalnya dikira bakal menagih dana kampanye. Ternyata Sugimin malah mengeluhkan sakit perutnya disertai diare. Bagi Nurhayati, Sugimin seolah menyodorkan sebuah ide. Dari situ, Nurhayati terpikir untuk mencampur racun tikus ke dalam kapsul obat diare. Nurhayati girang seperti orang menang hadiah lotre. Setelah beristirahat 1 jam, Sugimin pamit pulang ke Surakarta pada pukul 8 malam. Atmosfer suasana rumah Nurhayati terasa semakin suram ketika Nurhayati mulai mengeksekusi rencananya yang kejam.
menukar isi kapsul obat diare dengan racun tikus tanpa seorang pun mendikte. Meski Nurwanto suaminya mengetahui, tetapi ia menutup mata akan aksi sang istri. Lantas Kamis dini hari, Sugimin dilarikan tergobok ke rumah sakit Marga Husada Wonogiri oleh pasangan Nurwanto dan Nurhayati. Diarenya masih mengamuk sebab sesampai di rumahnya Kamis dini hari, Sugimin nyaris semaput ambruk. Dalam kondisi setengah sadar, Sugimin terkapar, tenaganya merosot pudar. Namun Nurhayati malah semakin barbar, hatinya berdebar-debar saat menyaksikan Sugimin menenggak satu butir kapsul isi racun dengan lancar. Alhasil, Sugimin nyaris mudar. Sugimin terdiagnosa mengalami dehidrasi parah ditambah gejala keracunan makanan pula. Sejak 11 April ia mendapat perawatan, lalu pada tanggal 13 April kondisinya mengalami perbaikan sehingga Sugimin diperbolehkan pulang selama proses pemulihan. Suster! Nyatanya, Sugimin kembali terkapar di ranjang rumah sakit selanjutnya. Duduk perkaranya, Sugimin kembali menyinggung soal dana kampanye 750 juta rupiah. Kepada si anggota dewan, Nurhayati lagi-lagi meminumkan kapsul isi racun racikannya. Peristiwa terjadi dalam perjalanan mereka hendak ziarah ke makam Aulia di Wonogiri. Agar nyatanya menjadi anggota dewan tembus lagi adalah kebiasaan Sugimin untuk berkontemplasi. Kapsul isi racun bekerja. Kali kedua, Sugimin menjalani perawatan 3 hari lamanya. Pada hari Sabtu 13 April, Sugimin keluar rumah sakit dengan status pulang paksa. Selama 4 hari berturut-turut, Sugimin didera diare akut. Selama Sugimin dirawat, Nurhayati turut tanpa bersambat. Nurhayati diombang-ambing perasaannya antara belas kasihan tapi juga ingin mengakhiri penderitaannya selama bersama Sugimin segera. Nyatanya, meski fisik masih payah, namun ingatan Sugimin akan duit dana kampanye tak pernah lupa. Kamu masih ingat? Kamu masih ingat nggak uang 750 juta? Hah? Masih ingat kan? Atau kamu mending memilih mati? Astaga! Mendingan kamu yang minum obat deh. Masa mau nggak? Hah? Nih, minum obatnya nih. Mana uang lama? Udah, minum obatnya udah. Jangan baik ngomong. Lantas, apakah Sugimin kelak luput lagi nyawanya? Atau sebaliknya, Nurhayati akhirnya menjagal nyawa? Saksikan Rajapati selanjutnya selepas jeda pariwara. Pada percobaan meracun Sugimin yang ketiga, fatal akibatnya. Selama perjalanan untuk mendapatkan pertolongan, Sugimin kesakitan hingga hilang kesadaran. Pasutri, Nurwanto, dan Nurhayati ketakutan. Kesetanan mengejar waktu namun terlambat jua sampai tujuan. Sugimin sudah tewas dalam perjalanan. Hasil visum tim forensik Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri menyimpulkan Sugimin tewas akibat keracunan obat pestisida jenis Aldicarb. Bahkan ditemukan pula sejumlah luka memar di belakang telinga, juga pada bibir dalam hingga bibir bawahnya. Kematian Sugimin mengundang ratapan keluarga, juga air mata sahabat-sahabatnya. Hasil visum memantik kecurigaan keluarga bahwa kematian Sugimin tidaklah wajar adanya. Apalagi dilaporkan keluarga, Sugimin sudah meninggalkan rumah 4 hari lamanya. Sementara Nurwanto, Nurhayati, serta Mukijo si ayah mertua awalnya mengaku menemukan korban terkapar begitu saja di emperan. Justru mereka lah yang jempalitan untuk menyelamatkan nyawa korban. Lalu siapa pelakunya bila memang Sugimin diracun obat pestisida? Kita juga dia keluar lagi nggak tahu. Sebelumnya memang dia pulang sekitar lebih kurang jam 12 malam bersama teman-temannya. Nah, itu kan saya dalam keadaan tidur. Ya
tapi setelah itu dia sudah sekitar jam 2 pagi ya keluar lagi tanpa sepengetahuan saya karena saya dalam tidur, jadi dia nggak pesen apa-apa juga. Sepandai-pandainya Nur Hayati merangkai dusta, namun ia tidak bisa menutup telinga bila hati nuraninya mendakwa. Hingga akhirnya Nur Hayati menyerahkan diri ke Polres Wonogiri keesokan harinya, yakni pada hari Selasa 16 April 2019, 1 hari sebelum pemilu raya. Nur Hayati tidak sendiri, Nurwanto sang suami turut dijerat polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, diadili dengan dakwaan pembunuhan berencana, lantas dinyatakan terbukti bersalah. Nur Hayati diganjar hukuman pidana 15 tahun penjara, sedangkan Nurwanto terdakwa kedua divonis 10 tahun penjara. Tamatlah riwayat aksi keji Pak Sutri, diketukan palu vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri.